Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimalo Fliberry dan di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan afektif. Yaitu ada pertama perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya dipenuhi dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan dan minat tersebut terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan tiap-tiap orang tidak selalu sama. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut pola-polanya sendiri. Seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, di mana dorongan dan keinginannya tercapai dengan sangat mudah, mereka akan cenderung memiliki emosi yang stabil. Dan sebaliknya, jika orang-orang tersebut memiliki sedikit dorongan atau keinginannya tidak berhasil dipenuhi, maka mereka akan cenderung memiliki mental yang mudah goyah. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh lingkungan yang kurang menunjang dan sangat memungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Seorang individu dalam merespon sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Akan tetapi pada saat-saat tertentu dalam kehidupannya, dorongan emosional itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, untuk memahami remaja, kita harus memahami cara berpikir dan apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga harus memahami apa yang mereka rasakan. Makin banyak kita memahami dunia remaja, maka kita harus melihat dalam kehidupan emosionalnya seperti memahami perasaannya, memahami dirinya, dan memahami sebagainya. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Yang pertama, pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan ini disebut emosi. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain reaksi elektris pada kulit atau meningkat bila terpesona. Peredaran darah. Yang kedua, peredaran darah atau bertambah cepat bila marah. Yang ketiga, denyut jantung atau bertambah cepat bila terkejut. Yang keempat, pernapasan, bernapas panjang bila kecewa. Yang kelima, pupil mata atau membesar bila marah. Yang keenam, liur kering, mengering atau takut atau tegang. Bulu roma berdiri kalau takut. Terus pencernaan, mencret-mencret kalau tegang gitu kan, suka mencret, suka mules gitu kalau lagi tegang. Terus otot jadi tegang dan bergetar kalau takut gitu kan. Terus komposisi darah, perubahan kalau emosi itu perubahan. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Maka dari itu, di sini kami akan membahas beberapa kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan dan permusuhan, serta ketakutan dan kecemasan.
Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, namun sikapnya masih kekanak-kanakan. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya, apa yang mereka dapat pada tahun-tahun sebelumnya. Tampaknya tidak ada manusia termasuk remaja yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Para remaja yang berontak secara terang-terangan, nakal, dan mempunyai sikap permusuhan besar kemungkinannya disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. Yang kedua ada kegembiraan. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau apabila ia sedang jatuh cinta dan diterima oleh orang yang dicintainya. Yang ketiga ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian, karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutan dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Oke, yang D ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan tersebut. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Hurlock 1960-266. Kematangan dan belajar terjalin erat antara satu sama lain dalam memengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti benar ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Dengan berfungsinya sistem endokrin, kematangan dan belajar di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdebat dan berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama munculan emosi. Cairan yang menyenangkan dan relaks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat atau mengganggu pencernaan. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sereksi dari getah lambung adalah ketakutan yang kronis, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan dan kekhawatiran. Semua ini menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi. Peradangan di dalam perut atau lambung, diare dan sembelit adalah keadaan yang dikenal karena terjadinya berhubungan dengan gangguan emosi. Radang tidak dapat disembuhkan, dengan demikian juga diare atau sembelit apabila faktor-faktor yang menyebabkan munculnya emosi tidak dihilangkan. B. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara-negara
serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya dalam pengamatan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Nilai-nilai dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah sebagai norma dalam masyarakat senantiasa menyangkut persoalan antara baik dan buruk. Jadi berkaitan dengan moral, dalam hal ini aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai. Semua konsep menurut Freud menyatu dalam konsepnya tentang superego. Superego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Jika belum, merupakan sesuatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan tingkah laku. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dan pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenali terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai tersebut dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Perwujudan nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendiri, tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Oke, selanjutnya atau nomor 5 yaitu ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Nah, perbedaan ini sebagian disebabkan oleh keadaan fisik seorang anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya. Nah, sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Selanjutnya, atau yang nomor 6, ini ada upaya perkembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Di sini guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, sehingga mereka bisa menjadi lebih tenang dan lebih mudah untuk ditangani. Nah, apabila ada ledakan kemarahan lagi, sebaiknya guru memperkecil ledakan tersebut dengan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut. Apabila mereka masih melakukan hal yang sama, langkah baiknya murid tersebut bisa langsung saja diserahkan kepada bimbingan konseling.